Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat AC dimanapun berada, bertemu kembali dengan kami Klinik Abu Albani Center seputar info dan juga saran untuk kehidupan. Sekilas kita mungkin sering mendengar kalimat bekam ataupun hijamah, ya. Perlu diketahui bahwasanya bekam dan hijamah termasuk juga hal yang dianjurkan oleh agama kita, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis tentang malam di mana beliau di perjalanan Isra, bahwa beliau tidaklah melewati sejumlah malaikat, melainkan mereka semua menyuruh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Lihat Sahih Sunan At-Tirmizi, ya, Syekh Albani di bab 20, ya, di juz yang 11. Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan itu berada pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan dengan api atau kai. Sesungguhnya aku melarang umatku berobat dengan kai. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah atau bekam, ya, dan juga fasdu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka apakah hijamah itu? Hijamah apabila dari bahasa, ya, itu berasal dari kata al-hajmu, ya. Menurut bahasa sama dengan an-massu, yaitu penghisapan atau penyedotan. Arti secara bahasanya demikian. Dan akar kata dari hajamu yahjumu hajman, ya, yang berarti mencegah, mensedot, memalingkan, memagut, mematuk, menjauhkan, ya. Al-hajam artinya orang yang berprofesi sebagai ahli hijamah atau yang disebut hajim. Hijamah atau bekam adalah salah satu metode pengobatan dengan cara mengeluarkan angin atau darah kotor dari dalam tubuh, ya, melalui permukaan kulit. Sedangkan yang dimaksud dengan darah kotor adalah darah yang mengandung racun atau toksin, ya, atau darah statis yang menyumbat peredaran darah, yang mengakibatkan sistem peredaran darah tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga akan mengganggu distribusi nutrisi dan juga imunitas seseorang, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, penumpukan darah kotor itu banyak terjadi di bawah kulit, ya. Jika darah kotor tersebut tidak segera dikeluarkan, maka tubuh akan melemah, ya, dan mudah diserang penyakit. Dan untuk menyembuhkan penyakit tidak ada cara yang lebih efektif, ya, kecuali dengan mengeluarkan darah kotor tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berbekam, sebuah teknik yang disebut detoksifikasi, ya, atau mengeluarkan racun daripada dalam tubuh. Dan ini efektif menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan menghilangkan sumber penyakitnya dan tidak memiliki efek samping. Nah, dengan melakukan penghisapan atau pemvakuman, ya, maka terbentuklah tekanan negatif di dalam cawan, ya, sehingga terjadi drainase cairan tubuh berlebih, ya, atau darah kotor atau toksin. Kemudian menghilangkan pelengketan atau adesi, ya, jaringan ikat, dan akan mengalirkan darah bersih ke permukaan kulit dan jaringan otot yang mengalami stagnasi, ya, seperti merangsang sistem saraf perifer. Dan berbekam ini juga merupakan metode pengobatan yang digunakan untuk mengobati berbagai kelainan penyakit, ya, seperti hipertensi, gout, rematik, artritis, ya, sakit punggung, migrain, vertigo, ya, ansietas, penyakit-penyakit lainnya yang bersifat fisik maupun mental, ya. Nah, jenis-jenis hijamah
Yang pertama bekam kering, ya itu berbekam ya untuk menghilangkan angin, ya, yaitu menghisap permukaan kulit dan memijat tempat sekitarnya tanpa mengeluarkan darah kotor. Bekam kering ini berkhasiat untuk melegakan sakit secara darurat atau digunakan untuk meringankan kenyerian urat punggung karena sakit rematik dan juga penyakit-penyakit penyebab kenyerian punggung. Ya. Bekam kering baik bagi orang yang tidak tahan suntikan jarum dan takut kepada melihat darah. Ya, kulit yang dibekam akan tampak merah kehitam-hitaman selama kurang lebih 3 hari. Yang kedua, hijama rotbah atau bekam basah. Yaitu pertama kita melakukan bekam kering, kemudian kita melukai permukaan kulit dengan jarum lancet, ya, atau mungkin dengan pisau bekam. Ya. Lalu di sekitarnya dihisap dengan alat tersebut, ya, dan mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Lama setiap hisapan sampai 3 atau 5 menit. Ya. Lalu dibuang darah kotornya. Penghisapan tidak lebih dari 7 kali hisapan. Ya, darah kotor yang merah, yang pekat, yang berbuih, ya. Dan selama 3 jam setelah dibekam, kulit yang lebam itu tidak boleh disiram air. Ya, jarak waktu pengulangan bekam pada tempat yang sama adalah kurang lebih 3 minggu. Nah, kita mesti mengetahui dari kapan ya bekam itu dipakai sebagai pengobatan. Jadi sebenarnya bekam itu sudah dikenal ribuan tahun ya sebelum Masehi, ya, yaitu di kerajaan Sumeria. Kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Sabah, Persia, ya. Dan alat yang digunakan yaitu sangat tradisional, ya, seperti tanduk kerbau, tanduk sapi, tulang onta, gading gajah, dan juga bambu. Ya. Pengeluaran darah pada zaman Rasulullah menggunakan tulang onta, ya, yang disebut dengan lahi jamal, dengan sayatan yang menggunakan syafroh, yaitu pisau, ya, pisau besi yang ujungnya dilancipkan tanpa gagang. Ya. Kemudian bermata 1 atau 2. Metode ini sangat dikenal dan dianjurkan oleh Rasulullah hingga saat ini. Pada zaman Cina kuno, ya, itu pun juga sudah ada, ya, digunakan bekam ini, ya, menggunakan tanduk hewan, ya. Pada zaman kurang lebih di dinasti Tang, ya, bekam dipakai untuk pengobatan, ya, baik itu pengobatan dari paru-paru, ya, masalah-masalah lainnya, ya. Ada juga di Eropa menggunakan lintah, ya, atau diistilahkan leech terapi. Nah, kapan bekam kemudian berkembang di Indonesia? Ya, tidak ada catatan resmi, ya, yang mendokumentasikan bahwasanya bekam itu dimulai sejak kapan di Indonesia. Ya, diperkirakan ketika masuknya pedagang-pedagang Arab, ya, yang menyebarkan risalah Islam dan juga para ulama yang hadir di sini, ya. Kemudian ini dipraktekkan oleh para kiai pada saat itu, ya. Kemudian teknik, ya, mereka sangat sederhana, yaitu menggunakan api dari kain, ya, yang dibakar, kemudian ditutup secepatnya, ya, dengan gelas atau botol, ya. Waktu itu banyak dimanfaatkan untuk mengobati keluhan seperti sakit, pegal-pegal badan, sakit kepala, ya, masuk angin dan lain sebagainya. Kemudian tren pengobatan bekam ini kemudian berkembang pesat di Indonesia, ya, terutama di sekitar tahun 90-an. Ya. Dan hingga sekarang. Maka sudah banyak sekali riset-riset, ya, berhubungan dengan bekam ini dan manfaatnya bisa dilihat, ya, di banyak pembahasan-pembahasan, ya. Dan juga bukan rahasia lagi bahwasanya pengobatan bekam ini bisa mengobati banyak penyakit, ya, baik itu penyakit bawaan ataupun penyakit yang bentuknya efek samping, ya, daripada obat dan lain sebagainya. Dan juga ini adalah anjuran daripada Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan syarat bahwasanya
Kita berbekam karena kita ikhtiar, ya, dan semoga Allah memberi kesembuhan kepada kita dan kita tidak melakukan hal yang dilarang pada kaidah agama. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, berpalingnya manusia dari cara pengobatan nubuwah, ya, pengobatan ala Nabi maksudnya, seperti halnya berpaling mereka dari pengobatan dengan Al-Quran, ya, yang merupakan obat bermanfaat. Dengan demikian tidak sepantasnya seorang muslim yang menjadikan pengobatan nabawiyah sekedar sebagai pengobatan alternatif, ya, justru sepantasnya dia menjadikan sebagai cara pengobatan yang utama, karena kepastian datang dari Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim juga berkata, pengobatan ala Nabi tidak seperti layaknya pengobatan ahli medis. Pengobatan ala Nabi dapat diyakini dan bersifat pasti atau qat'i, ya, bernuansa ilahi, berasal dari wahyu dan miskat nubuwah serta kesempurnaan akal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau bekam. Muttafaqun alaih, Sahih Bukhari nomor 2280 dan Sahih Muslim nomor 2214. Dan dari Asim bin Umar bin Qatadah radhiyallahu anhu, dia memberitakan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menjenguk Al-Muqni radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku tidak sembuh sehingga aku berbekam. Karena sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalamnya terkandung kesembuhan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Ya'la, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Maka masihkah kita ragu atau kita berpaling dari kedahsyatan bekam tersebut? Semoga bermanfaat info-info yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.